Halo teman-teman, kami kelompok 5 Epidemiologi Sosial akan membahas mengenai Sosial Ekonomi, Position, and Health. Pada video kali ini, kami akan membahas yang pertama itu mengenai posisi sosioekonomi dalam kesehatan, lalu yang kedua mengenai definisi posisi sosioekonomi, yang ketiga keterkaitan sosioekonomi dan kesehatan, lalu yang keempat ada pengetahuan metode pengukuran sosioekonomi. Posisi sosioekonomi dalam kesehatan. Sosial ekonomi merupakan suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Berikut ini adalah kerangka konseptual sosial. Dampak dari setiap determinan sosial terhadap kesehatan itu berbeda-beda, jadi ada 4 intervensi yang harus diidentifikasikan. Berikut ini adalah model pelangi determinan sosial kesehatan. Terdapat 4 lapisan, yaitu ada lapisan pertama, kedua, ketiga, dan terluar. Definisi posisi sosial ekonomi. Status ekonomi sosial merupakan masalah penting karena berkaitan dengan posisi di mana seseorang dalam hierarki sosial, bagaimana hierarki tersebut disusun, dan seringkali peluang hidup seseorang sebagai konsekuensi dari posisinya. Hierarki sosial dikenal secara luas dimanapun. Stratifikasi ini dibuat berdasarkan aspek kecerdasan, bakat, usia, dan sebagainya. SIS memiliki 2 fokus utama. Yang pertama, SIS sebagai sistem indikator kesehatan sistem sosial atau masyarakat. Yang kedua, SIS sebagai variabel confounding dan hanya menarik perhatian sejauh ia menghilangkan efek yang mengacau exposure atau perlakuan kepentingan utama. Berikut beberapa istilah lain posisi sosioekonomi. Apa sih posisi sosioekonomi? Posisi sosioekonomi merupakan konstruksi yang mencerminkan akses seseorang ke sumber daya yang diinginkan secara kolektif, baik itu barang materi, uang, kekuasaan, jaringan pertemanan, perawatan kesehatan, waktu senggang, atau kesempatan pendidikan. Mengapa sih SIS penting untuk dipelajari? Pertama, pengukuran SIS dan statistik yang didasarkan pada SIS diperlukan untuk mengukur tingkat stratifikasi di dalam atau di antara masyarakat. Kedua, tanpa pengukuran SIS, tidak mungkin untuk memahami perubahan dalam struktur masyarakat. Ketiga, tanpa pengukuran SIS yang baik, mustahil untuk memahami perubahan status sosial antar generasi. Yang keempat, hubungan antara variabel sosial penting lainnya dapat tertutup oleh hubungan yang lebih kuat dan dominan antara outcome dan SIS. Keterkaitan antara sosioekonomi dengan kesehatan. Sklamer pada tahun 1993 mengisahkan bahwa di Inggris abad ke-19 telah ada kajian yang memaparkan adanya hubungan antara kelas sosial dan mortalitas, yaitu angka kematian di kalangan atas lebih rendah daripada di kalangan bawah, seperti tukang, karyawan, dan buruh beserta keluarganya. Semua ini menunjukkan bahwa penyakit tidak terdistribusi secara merata di kalangan penduduk. Semakin tinggi pendapatan, pendidikan, atau tingkat pekerjaan seseorang, mereka cenderung lebih sehat. Sebuah fenomena yang sering disebut gradien sosial kesehatan, di mana berarti bahwa ketidakadilan kesehatan mempengaruhi semua orang. Secara umum, orang-orang dari kelompok sosial ekonomi rendah lebih berisiko terhadap kesehatan yang buruk, memiliki tingkat penyakit, kecacatan dan kematian yang lebih tinggi, dan memiliki masa hidup yang lebih pendek daripada mereka yang berasal dari kelompok yang lebih tinggi. Bidang kesehatan dan ekonomi saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, kesehatan seseorang yang buruk akan menyebabkan pengeluaran biaya yang lebih besar dan pendapatannya berkurang akibat menurunnya kemampuan untuk menikmati hidup, memperoleh penghasilan, atau bekerja secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan antara lain tersedianya sarana kesehatan, keadaan lingkungan yang memadai, dan mutu makanan yang dikonsumsi. Penanganan faktor tersebut harus dilakukan terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang berkaitan. Keadaan sosial ekonomi juga berpengaruh dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
Selanjutnya, socio-economic position and risk factor pathways to health. Posisi sosial ekonomi selalu dikaitkan dengan kesehatan melalui exposure yang lebih proksimal atau faktor risiko. Oleh karena itu, penting untuk memperkirakan hubungan antara posisi sosial ekonomi dengan variabel perantara, serta dengan status kesehatan. Pemeriksaan pola faktor risiko berdasarkan posisi sosial ekonomi sebaiknya memperhatikan juga status kesehatan, seperti halnya menganalisis serta menjelaskan bagaimana jalur hubungan didistribusikan oleh posisi sosial ekonomi. Contoh kaitan posisi sosioekonomi dan kesehatan. Beberapa dokter percaya bahwa menyesuaikan pilihan perawatan dengan keadaan sosial ekonomi pasien dapat meningkatkan kepatuhan pasien dan dengan demikian meningkatkan hasil kesehatan. Namun banyak penelitian telah menunjukkan bahwa individu dengan sosial ekonomi rendah cenderung kurang puas dengan perawatan yang mereka dapatkan dan menghadapi hambatan substansial termasuk kurangnya cakupan asuransi dan biaya yang tidak terjangkau. Pengenalan metode pengukuran sosioekonomi. Menurut Oakes dan Rossi, status sosial ekonomi adalah variabel laten atau dengan kata lain tidak dapat diukur secara langsung. Berbeda dengan berat badan atau tinggi badan yang dapat diukur menggunakan alat. Kondisi sosial ekonomi tidak memiliki perangkat mekanis yang memungkinkan untuk dilakukannya pengukuran secara langsung dan tepat. Metode pengukuran kondisi sosioekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengukuran komposit. Pengukuran yang bertujuan menggabungkan beberapa domain informasi ke dalam kuantitas tunggal yaitu skala. Pengukuran yang kedua adalah pengukuran proksi. Hanya mengukur satu domain seperti pendapatan yang diperoleh tahunan dan sering digunakan untuk mencerminkan domain tersebut sebagai total SES. Berikut ini adalah keuntungan dan kerugian yang didapatkan melalui pengukuran komposit. Berikut ini adalah jenis-jenis pengukuran komposit. Pengukuran proksi. Keuntungan pengukuran proksi menawarkan jumlah skalar yang berpotensi sederhana yang dapat segera dikumpulkan, karena biasanya hanya memanfaatkan satu domain, seperti pendapatan yang diperoleh tahunan. Namun, pengukuran ini sering digunakan secara tidak tepat untuk mencerminkan total SES seseorang. Berikut ini adalah jenis-jenis pengukuran proksi. Yang pertama ada income atau pendapatan, yang kedua ada wealth atau kekayaan, yang ketiga ada educational attainment atau pencapaian pendidikan, yang keempat ada poverty atau ambang kemiskinan, dan yang terakhir ada area atau lingkungan tempat tinggal. Baik, selanjutnya ada asset-based measures. Lalu ada consumption expenditure. Kemudian ada education. Dan yang terakhir ada participatory wealth ranking. Baik, sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.